udah saya record nih. Oke, terus nomor 5 ya. Nomor 5, seutas tali dipotong menjadi 10 bagian dengan panjang membentuk deret aritmetika. Jika potongan tali terpendek 15, terus terpanjang 155, maka panjang tali semula adalah, ini berarti kan S10 kan? Ya, apa rumus S? N per 2 N per A A plus plus UN. UN. Nah, kenapa pakai A plus UN? Karena yang terpanjang dan yang terpendek diketahui ya. Jadi UN-nya U10 berarti kan. N-nya 10 per 2. Boleh kamu pakai rumus yang ini. N per 2 apa? 2A plus N min 1 kali beda. Boleh pakai rumus yang itu. Tapi nyari dulu beda itu ya. Kalau yang ini kan udah langsung dia. A-nya berapa? 15. Terus U10-nya 155. 10 per 2 kan 5 ya. 15 sama 155 berapa tuh? 107. 170 kali 5 800. 850. Udah itu. Ya. Nomor 6 bisa? Kayak konsep gitu dia Pak ya. Hah? A4B adalah 3 suku berurutan aritmetika. A3B merupakan suku berurutan suatu barisan geometri. Maka seper A tambah seper B gimana? Nah, kalau barisan aritmetika 3 ya. Jadi intinya kan 4 kurang A sama dengan B kurang 4. Nah, ini ngerti persamaannya. 4 kurang A sama dengan B kurang 4. Kenapa? Ngerti nggak? 4 kurang A sama dengan B kurang 4. Ngerti? Ya. Iyanya kenapa? Kenapa? Karena ini rumus beda ya. Berarti persamaannya adalah 8 sama dengan A tambah B. Ya. Jadi 8 itu A tambah B. Nah, kemudian A3B itu adalah suku barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri berarti rasio kan. 3 per A sama dengan B per 3 ya. Nah, ini berarti apa ini? 9 sama dengan AB. Nah, itu kan? Ya. Nah, 9 itu sama AB kan, kali silang dia kan. Nah, apa itu seper A tambah seper B kan samakan penyebut kan? Seper A tambah seper B berarti kali silang A tambah B per AB. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. A tambah B berapa? 8. A kali B berapa? 9. Udah, selesai. Ya, ada pertanyaan? Any question? Ada? Yes. Ada nggak? Itu A tambah B per A kali B ya Pak ya? Ya. Jadi seper A tambah seper B itu kan kalau disamakan penyebutnya kan berarti kali silang kan. B, ini A, B tambah A itu kan A tambah B per AB gitu kan. Jadi kayak contohnya seper 2 tambah seper 5. Ini kan kali silang 5 tambah 2 per 10 kan itu waktu SD kan. Ya, kayak gitu modelnya. Nah, jadi hasilnya 8 per 9. Oke, bisa dipahami? Pak, Ya? kok tuh bisa 3 per A sama dengan B per 3? Nah, ini apa nih? Ini rumus rasio. Rasio R. Rasio itu kan suku kedua bagi suku ke satu atau suku ketiga bagi suku kedua. Ya kan?
Ya, rumus R, ingat rasio. Tuh ya. Jadi U2 bagi U1 sama dengan U3 bagi U2 ya. U2 tuh. Ingat rumus rasio. Ada lagi? Pas. Oke, kalau tidak ada yang jawab saya lanjut. Nah, kalau yang ini, Poin. Hitam aja di. hah? Kok saya layarnya hitam aja ya? Tunggu lu ntar aja. Wait. Tadi maam. Sudah. Eh, soal berikutnya, soal nomor 7, X kuadrat plus 25 per X plus 5. Ini sepertinya X kuadrat plus 25 ini tidak bisa difaktorin. Ya, nggak bisa difaktorin. Ya, coba masukin aja. 5 kuadrat apa 25 tambah 25? 50 kan? Per Masukin 10. aja coba. 50 per 10. 5. 5. Yang penting dia tidak 0 per 0. Yang penting dia tidak 0 per 0. Maka itu dah jawabannya. 5 kan? Ya, gampang sekali ini. Jadi kalau dia tidak 0 per 0 itu dah jawabannya. Nah, kalau ini sepertinya 0 per 0 sih. Jangan coba coba masukin. Ini aja kelihatan nih, 2 kuadrat 4. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2, 0. Nah, ini udah kelihatan, nggak mungkin dimasukin ya. Ini gimana nih? Nah, saya karena udah nggak usah isi limit ya. Ini faktorin, apa jadinya faktornya? Nah, atau kalau gini enakan pakai gini ya, L'Hopital. Kan pernah saya kasih pelajarannya itu sebelum pandemi. Gimana caranya? Pakai L'Hopital. Pakai turunan. Ya, kalau cara biasa kan maktorin kan. Coba nih turunin. Atasnya berapa? Atasnya berapa? 2. Berapa? Plus 2. X plus 2. X plus 2. Bawahnya apa turunannya? 2X min 1. Ya, 2X min 1. Sekarang masukin 2. 2 kali 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Tuh, 2. Oh iya. Ya, jadi bisa pakai dalil L'Hopital namanya ya. Tuh. Ya, coba. Ini juga bisa kok pakai turunan itu. Kalau cara normalnya kan saya tulis di buku ya. Limit X mendekati 3 berapa tuh? 9 akar X min 3 per X min 9 itu. Ya, ini kan harus kali bentuk sekawan kan, akar X plus 3 per akar X plus 3 ya. Nah, ini berarti ini kali ini berarti kan A min B kali A plus B, A kuadrat min B kuadrat berarti X min 9 ya. Jadi ini kali ini ya. Tuh. Nah, ini bawahnya berarti X min 9 kali akar X plus 3. Ini enggak usah. Ingat yang tidak sekawan tidak usah dikalikan ya. Ini kan coret. Masukin 9, 1 per akar 9 tambah 3. Nah, kayak itu kan. Ini berapa nih? 1 per 6 ya. 3 tambah 3 per 6. Nah, bagaimana kalau pakai, ini kan pakai bentuk sekawan kan. Bagaimana kalau pakai turunan? Bisa pakai turunan. Yang penting kamu ingat dekati 9. Turunannya akar X berapa? X itu kan X pangkat setengah kan. Turunannya berarti berapa? Setengah Akar X pangkat min setengah ya. pangkat 1/2. Setengah ya. Setengah kurang 1 kan min setengah kan. Jadi turunannya 0 kan per 1. Benar nggak? Ya.
Turunan X min 9 kan 1. Ya. Nah, X pangkat min setengah itu kan artinya X pangkat min setengah itu artinya 1 per X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengahnya itu akar. Benar nggak? 2 akar 9. Akar 9 Iya. 3 kan? 2 kali 3 per 6. Sama. Nah, wah, Ya, jadi bisa pakai turunan, bisa pakai kali akar sekawan ya. Mana yang lebih enak? Saya sih lebih enak ini pakai turunan, lebih gampang ya. Ya. Jadi atas turunin, bawah turunin. Ya. Yang penting kamu tahu nggak turunannya itu ya. Bisa nggak menurunkan itu ya. Itu intinya. Berarti jawabannya adalah 1/6. Tuh. Oke. Lanjut 1/6. nomor 10. Oh, ini gampang nih kan. Ini sifat limit ini. Jadi kalau sifat limit ini bisa dah diganti. Ini kan limitnya X mudah di A. Ini X mudah di A dari Fx itu hasilnya 2. Berarti ini berapa? 5 kali 2 terus Ah, 7 kali dikurang 7 10 10 kan per 3 kali per 2 kali 10. Benar nggak? 2 di 10. Ini 10 kurang 70 min 60 per 60. Per 60. Tuh. Ya kan? Ya. Nah, kalau yang nomor ada pertanyaan dulu, nomor 10. Nomor 10. Apa udah direkam? Sudah, Saya telat. sudah. Nomor 10 sudah? Sudah ya? Ah, udah. Oke, nomor 11. Nomor 11 itu nomor 11 ini agak ribet karena saya katakan ribet karena akarnya ada 2 di atas dan di bawah. Berarti sekawannya 2 kali ya. Coba akar limit X berarti 3. Ada yang bisa baca ini ya, limit X berarti 3. Terus susah saya. X. Oke, bacain dah akar X plus 6 terus Dikurang kurang akar 5 5x kurang 6 per akar 4x min 3 plus min 2 akar 2x tambah 3. Nah, seperti yang saya bilang, kalau masukkan pasti 0/0 ya. Kalau dimasukkan ini saya yakin pasti 0/0. Jadi kamu langsung aja ambil langkah. Karena ini dua-duanya akar, maka kamu harus 2 kali nih kalikan. Jadi ini yang pertama, yang atasnya plus per akar X plus 6 plus akar 5x min 6 kali akar 4x min 3 plus akar 2x plus 3 per akar 4x min 3 plus akar 2x plus 3. Nah, itu. Ya. Jadi 2 kali dia. Nah, sekarang yang bagian atas dengan ini. Ya. Yang ini sama yang ini. Tuh. Berarti kan enggak usah ada tulis limitnya. Berarti ini X plus 6 kurang 5x min 6. Dah. Udah paham? Nah, pernya simpen dulu. Pernya ini simpen dulu. Ini disimpan dulu ya, simpen. Nggak usah ditulis. Nah, sekarang saya warnai lain ya. Yang ini sama yang ini.
Tunggu dulu. Kok itu sama yang ini. Nah, ini sama yang ini kan. Ini simpan dulu. Kalau ini sama yang ini, berarti hasilnya berapa? 4x kurang 3 dikurang 2x tambah 3. Nah, tadi kita kan menyimpan sesuatu kan. Nah, ini yang di atasnya ini. Masih ini kan. Jadi ini sama ini jadi ini. Ya, di bawah ini. Tuh. Nah, sekarang yang di atas tuh masih tersisa ini kan. Jadi ditulis saja akar 4x kurang 3 ditambah akar 2x tambah 3 per, nah yang ini sama yang ini kan udah dioperasikan, berarti tinggal yang ini di bawah kan, akar x tambah 6 ditambah akar 5x kurang 6. Nah sekarang tinggal menyederhanakan yang di samping ya, ini udah nggak bisa diapa-apain nih, diemin nih, yang ini diemin. Ini berarti min 4x terus plus 12. Nah, plus 12 per berapa nih? 3 ya? 4 kurang 2, Ya. 2x min 6. Nah, saya enggak tulis dah per gitu ya. Saya fokusnya di sini. Nah, ini saya keluarkan min 2 ya. Saya keluarkan min 2 sehingga hasilnya lah 2x min 6. Nah, inilah biang keroknya yang menyebabkan dia 0 per 0. Nah, ini udah hilang nih. Udah selesai dah. Tinggal dimasukkan. Apa limitnya tadi? Jadi ketika ini kan kalau dimasukkan di sini pasti 0. Sini pasti 0. Udah tercoret, hilang lah dia. Berarti kalau kita masukkan ke sini ini kan akar 4x min 3 tambah akar 2x plus 3, di sini x plus 6, di sini 5x min 6 ya. Berarti ini min 2 kurung, nah kita masukkan x-nya 3, 4 kali 3 12, 12 kurang 3 akar 9 tambah 2 kali 3 6, 6 tambah 3 akar 9 per 3 tambah 6 akar 9 plus 5 kali 3 15 kurang 6 akar 9. Habis kan? Coret. Ternyata hasilnya adalah min 2. Ada yang kurang paham bagian mana? Ada nggak min 2 ya? Ada. Ayo balik lagi ke sini. Siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Any question? Any question? Next dah Pak kayaknya. Oke, next ya. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 12, limit lagi. Ini tekniknya gimana? Tekniknya adalah Barin ya. samain penyebut ya. Iya. Samain penyebut. Tunggu dulu. Ini nggak usah kali silang kayaknya. X plus 6. Ini bisa nggak difaktorin ya? Bisa. Apa? Bisa. X plus 3, X plus 2. Ya, X plus 3. Ini X X plus plus 2 ya. Plus 2. Plus. Kurang. Nah, ini biar sama. Ini kan di bawahnya udah X plus 3. Berarti tinggal kali apa? X plus 2. 2. Nah, sehingga di atasnya berarti X dikali apa? X plus 2 juga ya. Jadi kita tidak usah. Jadi di sini enaknya tuh, karena ini sudah difaktorkan, di sini sudah ada X plus 3, kita tinggal kali X plus 2. Berarti ini menjadi satu. Jadi ini apa jadi? X plus 6 ya. Tunggu. Baik.
Ini limitnya X mendekati 3 kayaknya. Mendekati 3. Min 3. Yang sebelah kiri adalah X plus 6. Bawahnya X plus 3, X plus 2. Terus dikurang X dikali X plus 2 gitu kayaknya. Per X plus 3 kali X plus 2. Nah, ini udah sama penyebutnya, bisa dijadikan 1. Ini berarti X plus 6 dikurang, nah, X kuadrat ya. X kuadrat ini min 2X per, nah ini tetap X plus 3, X plus 2. Berarti ini min X kuadrat min X plus 6 per X plus 3, X plus 2. Nah, ini atasnya faktorin aja. Tapi sebelum faktor, keluarin dulu min ya. Sehingga X kuadrat plus X min 6. Nah, tuh. X plus 3, X plus 2. Nah, ini atasnya apa faktornya ini? Apa Dika? Apa ini ya? X X plus plus 3. 3, X X min min 2. 2 per X plus Min 2. 3, X plus 2. X. Coret dah. Ini pembuat nolnya kan, pembuat 0 per 0. Udah hilang dia. Sekarang limitnya itu berarti min 3, min 2, min 5. Nah, per min, ini plus 2 ya. Min 3, 2 ya. min 3 tambah 2, min 1. 5 per min 1 sama dengan min 5. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba lihat tadi Pak, caranya Pak. Tuh. Yang mana? Ini pertama, penyamaan penyebut. Dah. Terus yang kedua, menjadikan 1. Yang ketiga, memfaktorkan. Selesai. Setelah itu disubstitusi dah. Tuh, ya. Jadi setiap limit itu harus, kalau misalnya limitnya X mendekati 3, tuh ya, maka pasti ada faktor X min 3 yang coret. Tuh ya, kan dulu pernah saya bilang. Jadi kalau X mendekati min 3 pasti X plus 3. Ini bukti ya, sudah tercoret ya. Ya, Tuanya min 5. paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, sehingga definisi ini, definisi turunan pertama. Apa turunan pertama? Limit, apa tuh? Limit Fx A mendekati min 0, F X plus H, gimana Andika? min Fx Min Fx plus H. per H. Per H, sorry. Nah, tarik dah. Fx plus H berarti kan 3x plus H kuadrat min 5x plus H plus 1. Berarti ini benar, ini A ya? benar, ini benar, ini semua benar ya? A. Nah, Di X berarti ya. Itu yang ada kemungkinan A, B, C ya, karena per H dia. D, E pasti salah nih. Kan per X dia. Ya. A ya? Kok semua sama nih? Enggak X. itu 5 Oh, nih C-nya pasti salah ya. Ini salah dia. salah. Apa bedanya? Yang itu isi Oh iya, min, ini yang ini plus. Ini juga salah. Ini plus. Ya, berarti pasti adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Ini hanya pakai definisi aja. Paham? Paham? Ini ide besarnya ya. Ide besarnya itu adalah ini. Tuh. Ya. A, ya. ya Oke. Pak. Lanjut. Wah, ini gampang kali nih. Ini pakai dua cara ya. Boleh kamu kalikan.
Boleh pakai aturan apa? Aturan perkalian. Lu ingat saya aturan perkalian? Hah? Apa aturan perkalian bunyinya? Y sama dengan U Iya. sama dengan U kali V. Y aksen apa? Sama dengan Apa? U aksen kali V V. U aksen kali plus V. U V aksen ya. Tuh. Ya. Nah, itu. Iya. Plus Mana enakan? Dikalikan apa dipakai ini? Kamu aja. kali Kalikan ya. Oke. Kalau kalikan apa jadinya? Loh, kuadrat plus apa? Y sama dengan apa? Apa ini ya? 3x kuadrat 3x kuadrat plus 5x ya plus 5x terus min 2 ya. min 2. Y Iya. aksen sama dengan 6x tambah 5 ya. Jadi Y aksen sama dengan 6x tambah 5. Yang ditanya adalah Y aksen 4 ya. Jadi 6 kali 4 tambah 5. Iya. Tambah 5 berarti 29 ya. Paham? 19. Ya. Nah. F min 4 ya. Sorry. Iya, iya. Iya, iya. Berarti 6 kali min 19. min 19 ya. Min 19. Benar ya? Hmm. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan UV? Sama dengan kan 3x min berapa? 3x min 1 x plus 2. 3x min 1 x plus 2. Kalau kita menerapkan U kali V, jadi Y aksen U aksen V, jadi U aksen lah 3, V-nya adalah X plus 2, ditambah U 3X min 1, kali V aksen 1 berarti. Berarti ini 3X tambah 6, ditambah 3X kurang 1. Berarti sama ya, 6X tambah 5. Sama aja, ya. Tuh. Mana aja boleh digunakan. Oke. Ya, paham? Paham? Paham. Oke. Nah, ini adalah aplikasi dari ini, ya. Tuh. Aplikasi dari ini. Kalau udah modelnya seperti ini, yang A pasti salah. Ya. Yang B pasti salah karena ini kurang. Tinggal pilihannya adalah C, D, E. Nah, sekarang kita satu persatu ya. Kan U aksen V. U aksen berarti berapa nih? 9x kuadrat terus min 16x kurang 9. Nah, ini semuanya sama ya. Kali V. V-nya ini tetap. Berarti C-nya udah pasti salah kan? Benar nggak? Benar nggak? Halo? Halo? Gimana? C-nya udah pasti salah kan? Kok bisa? Ya, C-nya nih diturunin nih. Coba lihat nih. Oh iya, Ya. iya. Kan U Ya. aksen V kan? Berarti kemungkinannya adalah D sama E. Sama E ya. Nah, tinggal ngecek U. U V aksen. U-nya tetap. U-nya tetap. U-nya tetap. Ini tetap juga ya. Enggak. Itu plus Saya dah. min 8. Nggak jawabannya kan? Iya. Ini perlu dicek nggak?
Nggak perlu ya. Enggak. Nih ya, kalau nggak percaya turun aja. 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x plus 6. Ini dari E. Ya, tuh. Mana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan dipendam. Ntar. Siapa yang bilang kok tuh? Saya. Kayaknya. Masa ada yang kok tadi? Ada. Ayo. Berapa orang yang gabung? Gimana? Dinda. Mei. Bisa nih. Bisa. Udah. Udah. Oke. Yakin ya? Iya. Iya, Pak. Next. Next, nomor 16. Ini pakai apa? U per V. Apa turunannya? Oh. U aksen V. 2. Enggak, ada rumusnya. U aksen V min Min U V aksen U kali V per. per V kuadrat. Ya, udah. V kuadrat. Berarti A pasti salah. Salah. B pasti salah. Nggak salah ya. Kok B salah? Cuman ini plus nih. Min. Salah kan? Iya. C ada kemungkinan. D kalau dikuadratin ada kemungkinan. E pasti salah ya. E salah. Tinggal C sama D. Nah, berarti itu. Di U aksen lah 2 ya. 2. U aksen 2 kali V 1 kurang 4x. Kurang U. U-nya 2x plus 3. Plus 3 kali V aksen min 4. Nah, itu berapa ini ya? 2 8x ini min plus 8x plus ya 8x. plus 12 habis kan? Ya. Plus 12. 14 ini dah. Dapatnya Iya kan? Iya nggak? Per D. 4x kuadrat. Ini kuadratin ini udah dia ya. Oh iya ya. 4x kuadrat ini. Ya. Sebenarnya dari pembilang aja udah kelihatan kan. Nah, ini hati-hati. Ini yang C ini pengecoh ya. Kalau kamu salah nih. Kalau kamu salah bisa C jawabannya. Soalnya kenapa? Ini kalau kamu salah mengalihkan, ini kan min ya. Kamu 2x kali min 4, tulis min 8x. Kamu lupa ini min. Halo, siapa yang nanya tuh? Halo, Oh iya. Aduh, kenapa? Nggak jadi. Dinda. Nggak jadi, Pak. Dinda. Siapa ada di punya suara? Itu kok bisa kan min 8x itu Terus? Bapak Dinda nih. Ya, terus. Kenapa? Kan tuh kan min 8x itu plus apa Ini plus. min apa Plus. apa tuh? Plus. Min 8x plus 8x. Plus 8x. Ya. Ini kan Kok bisa 8x? Ini kan min. Apa? Ini min. Heeh. 2x kali min 4. Terus ini kan min 3. Min kali ini kali min 4 kan 12 jadinya.
Mana? Udah? Udah? Udah, Dinda? Udah. Oke, kalau udah, nggak salah ya. Ini tinggal aljabarnya kamu aja yang mainin ya, jangan sampai kecele. Nah, ini enggak sih, enggak terlalu sih. Ini pakai apa? Ini sesuatu yang biasa ini ya. Fx, Fx, X kuadrat tambah 6 per akar X. Nah, ini ubah dulu. Bisa nggak diubah menjadi bentuk aljabar sederhana? Ini berarti berapa? Ini artinya X pangkat X 3 per 2 tambah Mm-mm. 6 kali X pangkat min setengah. Nah, segitu ngerti nggak? Gini ngerti nggak? Sama-sama dikali X pangkat min setengah. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Ini jadinya. Ini X. Ini naik kan, X pangkat min setengah, ini naik, ini. Ya, sekarang baru cari turunannya. Kan gampang jadi. Ini nggak perlu pakai aturan pembagiannya. Pak, boleh nggak pakai aturan pembagian? Boleh. Sama hasilnya. Ya, sama hasilnya. Ini sebagai U, ini sebagai V. Terus, yang tadi kok nggak bisa dibuat seperti ini? Nggak bisa, karena bawahnya 1 kurang 4X dia. Kalau ini kan tunggal ya, akar X gitu. Kalau ini di bawahnya 4X gitu aja, bisa. Ya, bisa dibuat seperti ini. Nah, sekarang baru kita turunkan. Ini berarti berapa? 3 per 2 turun X pangkat 3 per 2 kurang 1 setengah. Ya enggak? Terus ditambah, diturun 6 kali min setengah X pangkat berapa ya dia? Min setengah min 1 min 3 per 2. Nah, agak ribet jadinya bentuknya. Ini 3. Berarti ini 3 per 2 akar X. Terus ini kan min jadinya. Min 3 mana ya? Plus 3. Per X pangkat 3 per 2 jadinya. Atau 3 per 2X min 3 per X akar X. Nah, ada nggak gitu ya? Sorry, kok 3 per 2 ini isi akar. Nah, tuh. Sampai di sana paham nggak? Sebelum saya cek dulu penurunannya. Hello, Paham. paham ya? Sampai di sini, tunggu dulu. Ada nggak jawabannya? Ada di... udah apa? Hah? Ada ya? Enggak. Semuanya pokoknya X kuadrat. Bawahnya X kuadrat. Mm-mm. Oh, bawahnya X kuadrat kan? Tiganya di atas kan? Iya. Iya. Ya, bukan X kuadrat. D jawabannya. Bisa menerjemahkan kok D. Kenapa D? Enggak. Kenapa D? Lalu. Ini kan 3 per 2X. Itu kan, 3 per 2 akar X. Ini kalikan ya akar X. Ya akar X. Kan hasilnya Hah? 3 akar X. 3 akar X. Nah, ini kan kali akar X. Akar X kali akar X kan X. X kali X kan X kuadrat jadi. Tuh kan. Ken, kira nggak sampai di sana? Jangan berhenti sampai di Kenapa sini. nggak ngerti? Yang mana? Bagian Yang itu yang akhirnya. kenapa bisa akar yang itu kan dikali akar X per akar X-nya itu kok bisa X per 2? Oh ya benar, nggak jadi. Ini kan X pangkat 1.
Akar X kali akar X kan X pangkat 1, X pangkat 1 kali X pangkat 1 kan X kuadrat. Ya, Oh, gimana yang lain? oh ya ya. Akar X saja kan? Iya, berarti kan ada dah jawabannya. D. Oh kan? Benar kan? Ya, kalau kamu memaksakan jawaban Iya. berhenti di sini, kamu bakalan nyocok-nyocokin dah jadi, maksa-maksain ya. Padahal udah lagi dikit kali ini. Tadi Andika bilang, oh bawahnya semuanya E kuadrat Pak itu. Ya usahakan jadikan E kuadrat ya. Itu kan kali akar sekawan aja. E kali X E kuadrat jadi. Any question? Lanjut? Next you. Lanjut. Oke. Berberapa lagi nih? Wah, ini nomor 18. Nomor 18 gimana? Kayak apa ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Nggak bisa langsung diturunin. Nomor 18 itu pakai apa? Ayo. Siapa yang masih ingat? Bacain dong soalnya. Fx itu apa? Fx. Andika pakai apa Andika? Aturan lantai. Ya, aturan rantai. Apa nih? Hah, X aturan. pangkat 3 plus 6x ya. X pangkat 3 plus 6x. Ini kita menggunakan aturan rantai. Ini ubah dulu berarti ini X pangkat 3 plus 6x pangkat 1/3. Nah, gimana Andika? 1/3. Aturan rantainya. F aksen X Dika gimana? 1/3 1/3 plus X 1/3 pangkat 3 tambah 6x X pangkat 3 6x plus pangkat min 2/3 dari mana min 2/3? min 2/3 Ya. Dari mana dapat? Dari mana dapat? Nih, 1/3 kurang 1. Ya. Nah, belum selesai nih. Kali apa Dika? Kali apa? 3x kuadrat tambah plus 6 6. Inilah aturan rantai ya. Jadi yang di luar dulu turunin, ini turunannya, baru turunkan yang di dalam. Tuh. Nah, ini dia. Ya, tuh ya. Ini ada nggak jawabannya? Dalam bentuk per. Ya udah. Ini berarti 1/3. Ingat, ini pangkat min tuh per ya. 1/x pangkat 3 plus 6x pangkat 2/3 kali 3x kuadrat plus 6 plus ini bisa sederhana ya. Nah, ini bisa dibagi 3 kan? Ini coret. Nah, berapa jadinya tuh? Bagi 3 x kuadrat tambah 2 ya. Nah, pangkat 2/3 itu gimana? Berarti akar pangkat 3 dari x pangkat 3 plus 6x pangkat 2. Siapa yang tidak paham? Tidak, Pak. Ayo. Ada yang Sebelum mengasih. Hah? Siapa yang tidak paham? Ada nggak nih? A ya? A ya? A. Oke. Ya. Tuh. Ya. Jadi ini prinsip aturan rantai. Turunkan dua-duanya dia. Yang di luar diturunkan, yang di dalam diturunkan. Jadi contohnya seperti ini lagi ya. Fx yang sederhana itu misalnya
2x tambah 5. Dia selalu urut kali tuh modalnya. Woi. Good. Nah, ini contohnya ya. F aksen X sama dengan, nah ini 7 2x tambah 5 pangkat 6 kali turunannya ini 2. Ya, itu contohnya. Kalau mau disederhanakan ya 14. Bapak, Ya, halo? Ya. aturan mantap itu dipakai kayak buat soal kayak gimana aja? Ini perpangkatan kayak gini. Ini kayak gini. Ini kan saya udah kasih contoh tambahan. Jadi kalau ada bentuk-bentuk yang berpangkat itu ya, jadi kayak ini kan, ini fungsi, ada akarnya, ada pangkatnya, pakai dah aturan rantai. Kayak ini modelnya, ya. Ini paling sederhana lah. 2x plus 5 pangkat 7, ya. Terus diturunkan, Wah, ya. tuh, ya. Udah pasti kan? Ya. Pak, saya kok C dapatnya lah. Nah, C. Masa sih? C. Belum bisa. Belum kamu sederhana. Oh, itu lagi, Pak. Hah? Kenapa? Oh, disederhana. Ya, kan nggak isi per 3 itu. Harus disederhanain dulu, Pak ya. Harus disederhanain. Kita merujuk pada option. Kalaupun kamu soalnya esai, Ya, pantas nggak dapet. kalau kamu jawab C, gitu kan, x pangkat 3 plus 6x kuadrat, tetap salah kan? Kan masih ada per 3-nya ini. Kan masih ada per 3. Tuh, ya. Udah, Lestari. Udah, Les? Sudah. Udah, oke. Lanjut ya. Pasti keluar ya, aturan rantai pasti keluar. Fungsi naik pada interval. Mana fungsi naik? Ayo, fungsi naik apabila Oh, interval. Lebih dari 0. f aksen x lebih dari 0. F aksen x-nya apa ini? F aksen x-nya x plus 5 ya? Benar nggak? Ya, Bisa, Pak. berarti ini x lebih dari min 5. Sudah. Ya, Oh, optionnya. kalau turun f aksen x f aksen Kurang dari. x Kalau turun apa? tuh kurang dari 0. Kalau turun ya. Kalau sama dengan 0 apa namanya? Kalau sama dengan 0 apa nih? Apa ini? Ayo, Andika apa nih? Aksen X sama dengan 0? Sapine, Stasioner. stasioner, ya, stasioner. Oke. Nah, bisa dipahami? Dari dapat. Oke, lanjut. Jadi ingat, kalau fungsi naik, f aksen lebih dari 0. Fungsi turun, f aksen kurang dari 0. Ya. Titik maksimum. Nah, titik maksimum dari, bacain lu. Fx sama dengan apa? X pangkat 3 terus Tambah 9x kuadrat 9x pangkat 2. terus Ya kan. Ditambah 15x terus ditambah 3. maksimumnya ditanyain ya. Nah, ingat
kapan maksimum, kapan minimum. Nah, kita harus cari dulu turunannya ya. F aksen X sama dengan 0. Berarti turunannya apa ini? 3x kuadrat terus plus 18x plus 15 sama dengan 0. Ya. Nah, bagi 3 bisa x kuadrat plus bagi 3 6x bagi 3 5. Plus 5. Ini berarti apa nih? X plus 5, X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya min 5 atau X-nya min 1. Nah, baru kita uji titik ya. Uji titik min 5 min 1. Cek 0. Cek X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti masukkan ke sini. Mana 0? Yang sini 0 kan? Ini 0 sini. Daerah 0. 0 tambah 5, 0 tambah 1 plus. Ini min, sini plus. Nah, sekarang kita lihat. Kalau plus itu apa? Kalau positif itu naik apa turun? F aksen. Naik. Nah, ini naik, terus ini turun. Ini turun, terus ini naik. Nah, kalau gambarnya seperti ini, yang mana maksimum? Min 5 apa min 1? Naik, baru turun. Turun, baru naik. Min 5. Nah, berarti nilai titik maksimumnya adalah min 5. Sekarang tinggal masukin dari F min 5. Jadi, kesimpulannya adalah X sama dengan min 5 itu max. X sama dengan min 1 itu apa? Min. Ya, Minimum. dari F min 5 kan maksimum tanyain kan? Ini min 5 pangkat 3 ditambah 9 kali min 5 kuadrat terus tambah 15 kali min 5 tambah 3. Min 5 pangkat 3 min 125. 25 kali 9 berapa? 225 ya. 225 min 75 plus 3. Ini sama ini 200. Min 200 sama 225 25 tambah 3 28. Berarti maksimumnya berapa? Min 5,28. Ada? Ya, Ada. sih. Ya. Ayo. Mau nanya ya, Pak. Ya, Pak. Itu loh, kok bisa dia 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 tuh gimana tuh, Pak? Masih Ayo. kok belum punya. Ayo jawab. Andika. Ini apa nih? Ini apa? Turunannya Iya, turunannya ini nih. F aksen X sama dengan 0. Turunannya kan 3x kuadrat plus 18x plus 15. Menang Gayatri? Ya, Sudah? saya udah ngundang soalnya, Pak. Oke. Bapak, taruh dulu. Iya. Pak, Kenapa? Kenapa? dari mana tuh tahu yang kayak plus min plus, Pak? Dari Oh, mana tahu yang plus min plus tuh? ini kan dapat 2 titik. Buat garis bilangan, uji kan. Paling gampang kan X sama dengan 0. Masuk ke sini, kan ujinya ke sini. Nih. 0 tambah 5 plus kan. 0 tambah 1 plus kan. Plus. 0 itu kan sini tempatnya kan. 0 itu kan di sini kan. Berarti sini plus. Nah, loncat ke sini pasti ganti tanda min plus. Kan udah disepakati kalau positif, turunan positif, kan naik dia kan. Terus turunan negatif, turun kan. Terus turunan positif, naik lagi. Nah, yang namanya puncak maksimum, dia itu naik, baru turun kan. Berarti disimpulkan yang maksimum min 1 minimum. Ini grafiknya ini dia. Tuh. Di sini pas berapa nih? Ini min 5, ini min 1 itu. Paham? Halo? Paham. Oke.
Bisa saya lanjut? Nanti lebih detail di videonya ya, berarti ini. Terus nih. Nah, ini sering sekali model-model seperti ini. Sebuah kotak berbentuk balok tanpa tutup mempunyai alas persegi. Jika volume kotak ini, maka luas minimum permukaannya adalah, tahu nggak, balok tanpa tutup yang alasnya persegi? Bisa nggak membayangkan? Bisa nggak membayangkan? Bisa nggak membayangkan? Ntar. Hello, volumenya berapa katanya? 125 per 3. Ya, Balok nanti yang bisa alasnya persegi. Bener nggak? Misalnya sisi alasnya itu S ya. Kalau balok tuh kan ada panjang, lebar, tinggi kan. Panjang lebarnya kan udah sama kan. S. T-nya tinggi. Boleh nggak ditulis? Nah, tuh. Boleh nggak ditulis gini? Ini volumenya, rumusnya. gimana? Tuh. Oh, S kuadrat. Jadi apa? Hah? Oh, tuh S kuadrat itu volumenya. Rumus volume balok apa? Belum balok. GLT. Terus Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kan soalnya kan alasnya berbentuk persegi kan. Berarti ini kan S. Ini S. Ini T. Benar nggak? S. S. T. Nah ini jadi. ya ya. SST gitu. Iya. Kan alasnya Iya. persegi kan. Oh iya, persegi. Ya. Nah, udah. Terus berapa luas permukaannya? Gimana tuh? Maka luas minimum permukaannya adalah, nah, sekarang luas permukaannya itu, ini bisa ditulis ya, S kuadrat T sama dengan 125 per 3. Atau boleh ditulis T sama dengan 125 per 3 S kuadrat. Nah, lu ngerti? Ngerti nih, 125 per 3 S kuadrat. Ntar dulu. T sama dengan 125 per 3 S kuadrat. Tuh ya. Nah, dari sini luasnya itu gimana jadi ya? Dika tahu Dika? Udah bisa nih Dika. Dika udah bisa nih. Luasnya gimana jadi? Pakai rumus luas. Ya gimana jadi? Luasnya gimana jadi ya? Gimana luasnya? Nah, bengong nih. Luasnya adalah 2 tambah kali S. tuh. Oh iya. Ngerti nggak? Kok bisa Habis. gini? Kok bisa? Coba bayangkan. Saya tanya. Di sini kan soalnya kan kotak tanpa tutup, bener nggak? Bener nggak kotak tanpa tutup? Ya, berarti dia punya satu alas kan, dan 4 selimut. Selimutnya itu kan yang berdiri itu kan, S, ini T, berarti S kali T kan. Ada berapa? Ada 4 sama alas kuadrat. Nah, ini agar apa namanya?
agar satu variabelnya, ini kan masih dua, T-nya kita ganti ya, S kuadrat ditambah 4S dikali T-nya adalah 125 per 3S kuadrat. Dicoret. Berarti luasnya adalah S kuadrat plus 125 kali 4, 500. Itu pernya bukan per 3, Pak. Hah? Oh, sorry. Per 2 ya? 2 per 2, sorry. Nggak ada yang Dua. mengingatkan tadi. Nggak ada yang mengingatkan nih. Masih klik-klik lu, Pak. Berarti ini 250 dong. S kuadrat tambah 250 kali S pangkat min 1 kan? Ya. Nah, sampai di sini ini dulu yang pertama. Ini udah ngerti kan? Tuh. Yang diam-diam tuh. 4 ST itu masih belum ngerti, Pak. Dari mana? Aja. Hmm? 4 Kan ST. kuadrat plus 4 ST-nya tuh Oke. nggak ngerti. Ya, 4 SD. Bisa nggak membayangkan balok tanpa tutup? Balok tuh berapa punya selimut? Tahu balok nggak? Balok itu yang lebih panjang kan? Iya, Kubus punya balok kubus. balok tuh kotak, kardus lah. Oh ya. Ada. 6. Karena kardus tuh berapa punya selimut? 4. 4 kan? 4. 4 lah. 4 kan? Ya. Udah, kan ini dia kan? Ya. Kan ini dia. Selimut satu Terus? selimutnya tuh kan ini. Gitu kan? Kan gitu kan? Dia 4. Satu selimut kan SD. Benar nggak? Oh. Sekarang 4 selimut 4 SD. Iya. Tambah alas. Kan S kuadrat. Oh. Berarti Itu luas. Ada. Itu luas. Berarti itu luas balok, Pak ya? iya. L. Tapi tanpa tutup. Iya. Nggak isi tutup dia. Berarti Ngerti. Ya udah, Pak. oke. Nah, sampai sini kan? Nah, ingat agar L minimum mau minimum mau maksimum sama ya. Ini tergantung masalah. Agar L minimum maka L aksen sama dengan 0. Ini konsep apa? Stasioner. Ya. Nih, pokoknya besok ada soal cerita mau minimum, mau maksimum ditanyain, maka turunannya sama dengan 0. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari S ini. Ya, nah, sehingga turunannya ini apa? Berarti ini 2S ya. 2S ditambah 250, ini berarti berapa nih? Min 1 kali S pangkat min 2 sama dengan 0. Ya, mudah. Berarti 2S, sorry. 2S, ini 2S kurang 250 S pangkat min 2 ya. Sama dengan 0. Pindah ke ruas kiri, 2S sama dengan 250 S pangkat min 2. Sehingga ini kita coret, berarti 125 ya. Saya balik ya. Balik dulu. Kurangan soalnya. S sama dengan 125 S pangkat min 2. Nah, ini main aljabar ini. Kedua ruas kita kalikan S pangkat 2 ya. 125 kali S pangkat min 2 kali S pangkat 2. Coret. Di S pangkat 3 sama dengan 125. S berapa? S berapa? 5. Nah, udah. Tadi L itu rumusnya apa? Tuh.
L itu adalah S kuadrat tambah 250 kali S pangkat min 1. S Oh, kuadrat tambah 250 S pangkat min 1. Jadi, kapan dia minimum? Saat S-nya 5. Kan luasnya minimum. Berarti ini 5 kuadrat ditambah 250 kali 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 itu adalah 1/5 ya. 50 berarti. 75. Ya. Ada nggak? Ya. ada. Oke, silakan bertanya Pak. dari awal. Dari mana kamu bertanya? Silakan. Ini Yang itu 2S itu, Pak. Hah? 2S tambah 250. Yang di bawahnya L aksen itu. Kok bisa dia, Pak? turunannya S kuadrat berapa? Ayo, turunannya S kuadrat berapa? Turunan S kuadrat berapa, Gayatri? Dikali 2 dikali S. 2S kan? Misalnya. Udah. Terus ini turunan S pangkat min 1 kan turun min 1 S pangkat min 1 kurang 1 kan min 2 kan? Udah. Halo? Udah. Udah. Ada lagi yang di belakang? Bangku belakang? Bangku belakang. Bangku depan ada? Pak. Coba yang slide selanjutnya, Pak. Ya Pak, coba yang lain saya mau lihat. Tadi kan hasilnya ini S sama dengan kan sudah sama-sama bagi 2 kan. Tadi kan awalnya 2S sama dengan 250 S pangkat min 2 kan itu kan sama-sama bagi 2 kan ini jadinya kan. Udah. Terus kita tujuan nyari S. Ini min 2. Ini biar hilang min 2 nya kan kalikan S pangkat 2, di kiri juga kalikan pangkat 2. Jadinya S pangkat 3 kan. Jadi S-nya 5. Nah, tadi kan rumus L-nya itu kan S kuadrat plus 250 kali S pangkat min 1. Sekarang S-nya kan udah dapat 5, gantilah S-nya sama 5. Ini 5. Ini 5. Dapatlah ini. Gimana? Paham? Paham. Bangku belakang? Bangku belakang? Bangku belakang, Pak. Dinda. Belakang siapa? Ada. Udah. Dah. Saya sambil makan ya. Ya Ya, Pak. Pak. Oke. Banyak sebenarnya masalah-masalah minimum maksimum ini ya, yang bisa dieksplor itu. Masuk ada nomor 23 itu ya. Oke, 23 enggak? Pada saat persamaan nomor 22, persamaan garis singgung. Nah, ini dapat nih waktu pandemi saya jelasin. Gimana caranya? Rumusnya sederhana nih. Rumus garis singgung tuh Y min Y1 sama dengan M X min X1 kan? Kan gitu aja, nih anak SMP juga tahu. X1 adalah min 1. Nih, Y1 adalah 10. Nah, tinggal cari M. M itu apa? Y aksen. Ya, M itu adalah Y aksen. Ya, berarti M-nya berapa jadi Y aksennya berapa? 2X Min 7. min 5 ya. Berarti 2 kali min 1 min 2 min 2 min 5 min 7.
Jadi kan X-nya min 1 kan, masukkan X-nya ke sini min 1. Nah, M-nya udah dapat dah min 7. Tinggal dimasukin ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya berapa? 10 ya? M-nya min 7. X-nya min 1. Nah, berarti ini Y min 10 sama dengan min 7X. Ini plus 1 kali min 7. Min 7 berarti ya. Tinggal dirapiin aja. Kok ada 3. 7X. Nah, ini harusnya. Berarti ini dirapiin bawa ke sana 7X plus Y plus Y dibawa sini, di sini berarti 7X dibawa sini min 10 tambah 7 min 3 sama dengan 0. Berarti 7X plus Y min 3 sama dengan 0. 7X plus Y min 3 sama dengan 0 atau 7X plus Y sama dengan 3, yaitu D. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Menyimak. Menyimak. Ingat ini ya, persamaan garis singgung rumusnya. Any question? Coba lihat Pak, caranya, Pak. Dasarnya kan ini ya. Tuh. M-nya kan udah dapat ini, tinggal masukin aja. Y-nya kan 10, M-nya kan min 7. Satunya kan min 1. Tuh, tinggal main putar-putar aja lah. Mana? Ya. Next deh. Saya sudah mengantuk. Udah ngantuk. Besok jam berapa? Besok jam 11 ya. Pagi. Paginya apa? Paginya agama. Oh. Hindu. Oke. Nomor 3. Rumus kecepatan sesaat itu ini ya. Saya kasih tahu. Ini fisika sebenarnya. Jadi ada urutannya S diturunkan jadi V, diturunkan jadi A. Ya. Jadi kalau kecepatan sesaat adalah kecepatan sesaat itu adalah S aksen. Dah. Sehingga S-nya kan berapa nih? S-nya sama dengan T kuadrat min 4T plus 12. T kuadrat min 4T plus 12. Nah, berarti V-nya adalah apa? 2T kurang 4. Ya. Nah, terus yang ditanya adalah pada saat 5 detik. Berarti V5. Berarti 2 kali 5 kurang 4. 10 kurang 4. 6 meter per sekon. Benar nggak? Ya. Tuh. Mana? Jadi gini ya. Di fisika tuh ini nih dasarnya fisika nih. Jadi S itu diturunkan jadi V, kecepatan sesaat. Kecepatan diturunkan jadi percepatan, ya. Ada pertanyaan? Enggak, gampang nih ya. Nah, yang nomor 24 ini hampir sama dengan yang nomor 21 ya. Yang ditanya adalah ada hubungannya dengan maksimum atau minimum. Tuh ya. Nah, gambarnya berbentuk apa ini?
Suatu diketahui keliling jendela 5 meter. Gambarnya berbentuk apa? Sama setengah lingkaran. Lingkaran sama Lingkaran persegi. sama persegi. Oke. Nah, halaman baru aja. Berapa kelilingnya katanya? Kelilingnya berapa? Berapa? 5 meter. Nah, keliling apa nih? XY ya. Ini X, ini Y. Kelilingnya gimana jadinya? X ditambah apa? Ayo. X tambah 2Y 2Y ditambah setengah XP. setengah PD. Nah, tuh. Ya, ada yang keberatan? X tambah 2Y plus setengah PX. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ambil jalan. 5 kurang X kurang setengah PX sama dengan 2Y. Atau Y sama dengan ini 5/2. Sorry, 5/2. Ini min setengah X. Ini min 1/4 PX. Nah, itu. Terus yang ditanya adalah luas jendelanya maksimum jika nilai X. Nah, luasnya gimana? Luas adalah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran ya. Luas persegi panjang itu apa? X kali Y. Luas apa namanya? Setengah lingkaran itu apa? Setengah kuadrat. PR setengah PR kuadrat ya. PR-nya berarti setengah X kan? Kuadrat. Nah, ini agak susah nih. Nah, berarti XY dikurang setengah kuadrat, 1/4 kali setengah, 1/8 PX pangkat 2. Nah, tuh. Nah, masih ada variabel Y. Maka kita bisa ganti ya. Kita bisa substitusi Y-nya dengan yang ini. Tuh, ganti tuh. X dikali L ya. X dikali 5/2 kurang setengah X kurang 1/4 PX. Udah, terus kurang 1/8 PX kuadrat. Nah, kalau dikalikan ini 5/2X min setengah X kuadrat plus min 1/4 PX kuadrat min 1/8 PX kuadrat. Nah, hasilnya adalah gak ribet ini 5/2X L ya min setengah X kuadrat. Nah, ini 1/4 sama 1/8 2/8 min 3/8 ya. Min 3/8 PX kuadrat. Nah, kita tulis ulang. L-nya adalah 5/2 min apa nih? 5/2X. 5/2X min setengah X kuadrat min setengah X kuadrat min berarti 3/8 PX kuadrat. Nah, ingat
Kapan dia maksimum? Maksimum jika L aksen sama dengan 0. Ini selalu nih ya, maksimum, minimum gitu ya. Nah, ini turunannya apa? Ini 5/2. Ini turunannya setengah kali 2, 1. Berarti X pangkat 1. X berarti ya. Nah, ini turunannya turun 3/8 kali 2 berarti coret kurang 3/8 kali pi kali 2x, karena turunan x kuadrat itu 2x, bisa coret dengan 0 ya. Ini 4, berarti 5/2 kurang x kurang 3/4 pi x sama dengan 0. Nah, kita bawa ke kanan ininya, x-nya ya. X ditambah 3/4 pi x sama dengan 0. Nah, berarti gimana? Ini kita bisa keluarkan x-nya yang di sebelah kanan, karena x yang ditanyain udah selesai harusnya. X dalam kurung 1 ditambah 3/4 pi ya. Ini keluar x-nya, ini tinggal 1, ini 3/4 pi. Nah, agar enak kita sama-sama jadikan per 4 ini. Nah, berarti ini 10/4 sama dengan x dalam kurung, nah ini 4/4 tambah 3/4 pi. Nah, enak dah. Sehingga ini bisa dicoret 1, 2, 3. Nah, sehingga 10 sama dengan x dalam kurung 4 tambah 3 pi, atau x sama dengan 10 dibagi 4 tambah 3 pi. Inilah x-nya. Ada nggak? 10 tambah 4, 10/4 tambah 3 pi. Oke, mana? Masih ada yang gabung nggak nih? Kayaknya saya ngomong sendiri. Man menyimak, Pak. Gitu lantangnya, Pak. Susah ya? Iya, Lumayan. lumayan. Nah, ini dasarnya dari sini ya. Jadi dari keliling dulu. Keliling kan diketahui ya. X tambah 2Y tambah keliling setengah lingkaran. Keliling lingkaran itu kan pi kali D. D-nya kan X. Terus ini Y, ini X. Nah, jadi X tambah 2Y tambah ini. Itu hasilnya sama dengan 5. Nah, setelah diolah secara aljabar, diperolehlah Y. Ya, kenapa saya ubah dalam bentuk Y? Karena yang ditanya X di soal. Ya, nah baru dicari luas. Luas itu adalah luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Ya, luas persegi itulah X kali Y, luas setengah lingkaran ini setengah pi kali setengah X kuadrat atau 1/8 pi X kuadrat. Jadi luas lingkaran itu kan pi R kuadrat, karena luas setengah lingkaran berarti setengah pi R kuadrat. Dan seperti ini. Kira-kira gimana? Capek ya? R kuadratnya itu emang setengah, Pak ya? Kenapa? R kuadratnya. Rumusnya kan gini, pi R kuadrat kan, rumus luas lingkaran kan. Ini kan gambarnya gambar setengah lingkaran. Makanya setengah kan. Terus R-nya setengah juga. Nah, R-nya karena diameternya X, bukan R-nya setengah. Karena ngikut setengah ini bukan. Ini kan diameter nih kan. Iya. X nih kan. Berarti jari-jarinya berapa? Iya. Kan setengah X. Setengah X. Ya, tuh. Iya. Paham? Nah, ini ke bawah proses aljabar semua ini ya. Nah, setiap permasalahan
Tiap permasalahan apa yang ditanyakan, maksimum, minimum. Turunannya sama dengan 0 ya. Mau maksimum, mau minimum gitu ya. Nih, tuh. Ya, ini diturunkan ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan lagi? Udah capek? Udah capek? Lumayan. Lumayan ya. Soal Udah banyak nih latihannya. Nah, yang terakhir adalah integral. Nah, ini pasti keluar nih. Integral yang paling sederhana ya. Ini gimana nih integralnya? Gampang. 1 per Hello, tidurkah kalian? 1 per 1 per 4 Super pangkat 4 X X pangkat pangkat 4 4 terus 4 min plus 3 per 2 X 4 kuadrat. plus 4 4 kali 1 2 min pangkat min 1. betul. X Oh. pangkat min 1. Min Nah, 1. pokoknya apa yang di bawah itu di atas loh integral plus 3 per 2 kali 1 per 2 X pangkat 2 tambah 2. Y. Pokoknya integral itu lawan dari turunan. Kalau turunan tuh kan mengurangi kan. Kalau integral menambahkan ya. Berarti mana jawabannya nih? Ini 1/4 X pangkat 4. Terus ini berapa nih? Ini min 4 per X ya. Plus 3 per 2 X pangkat 2 plus C. Yang mana jawabannya nih? C ya? C ya? Itulah. Hmm? C. Kira. Yuk next. Next. Wah, semangat. Enggak, biar cepet. Ini X-nya pangkat berapa nih? Pangkat min 3 per 2 ya. Tuh. Ini kan 1/2 nih kan. Terus di bawah dia. Iya. Nah, berarti min 3 per 2 tambah 1. Berarti setengah kan. 1 per setengah. X pangkat setengah. 1 per setengah berapa? 2 kan. Isi plus C ya. Ingat isi plus C. Itu sama dengan 2 kali 1 per setengah 2. Baik. X pangkat setengah itu akar X. Berarti 4 akar X. Nah nih. Dukun ada. Enggak dia, Pak. Perlu. Min 3 per 2 tambah 1 berapa ya? Oh, ya. Ada yang gini nih. Min dong. Saya ada di ngalih. Min. Super. Berarti yang mana? Min 4 per akar X. D. Mana sih ini? Ayo semangat. Besok mau ulang umum gimana nih? Diam-diam baik. Aduh. Kalau yang nomor 27 ini, kamu kalikan ya. Kalikan aja nih. Biasa nih. Pasti bisa nih. Saya yakin pasti bisa ya. Kalikan integral. Sama dah. Kalau yang nomor 28. Nomor 28.
28 nggak nemu. Nomor 28 itu, ini kan f aksen X. Ya, cari dulu f-nya. F-nya itu kan integral kan. F-nya kalau diintegralin, integral berarti 3/3 X pangkat 3 min X plus C. Lek kali sini. Mana nih? 3x kuadrat min 1. Fx, f aksen X sama dengan 3x kuadrat min 1. Berarti fx-nya adalah integral 3/3 x pangkat 3 min x plus c. Plus c. Berarti ini x pangkat 3 min x plus c. Itu fx. Nah, diketahui di soal diketahui adalah f1 sama dengan 5. F1 sama dengan 5. Nah, ini masukkan dah. Berarti F1 itu adalah 1 pangkat 3 kurang 1 tambah C Tambah sama C dengan sama dengan 5. 1 kurang 1, 0. Berarti C sama dengan 5. Sehingga Fx-nya apa? Fx-nya adalah X pangkat 3 min X tambah 5. 5. Selesai. 3 min X tambah 5. Ya. Di B. Oke. Terus, nah ini sama dengan tadi. Gradien garis singgung. Ya, gradien itu apa? Ya, aksen. Ya, ada soal sebelumnya kan. Ya, aksen itu E kuadrat plus 4X. Kemudian kurva itu melalui titik ini. Sama dah dengan ini. F1 sama 5. Berarti 1,5. Ya. Lalu cari dah Y-nya. Y sama dengan, berarti 2 tambah 1, 3. 1/3 X pangkat 3 ditambah 4 kali setengah X kuadrat. Ya. Kuadrat 2. Berarti seperti tambah C. 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat tambah C. Terus masukkan ini 3,17. Jadi Y-nya adalah, Y-nya kan sepertiga X pangkat 3 plus apa nih? Plus 2x kuadrat plus C. Plus 2x kuadrat plus C melalui 3,17. Benar nggak ya 3,17? Ya, 3,17. Jadi 17, Y-nya kan 17, sepertiga 3 pangkat 3 plus 2 kali 3 kuadrat tambah C. C-nya ketemu nanti. 3 pangkat 3 bagi 3, 27 bagi 3, 9. 9 kali 2, 18. Tambah C. 17 sama dengan, ini berapa? 27. Tambah C. C min 10. Terus apa ditanyain? Oh, udah. C sama 10 kan? Sepertiga E kuadrat plus 2E kuadrat min 10. Ah, ya. C. Apa ini? Aduh. Udah keras sekali kalau salah. Aja sekali nongol ngegas sekali salah lagi. Aduh, udah ngantuk ya? Udah ngantuk nih. Oke, lagi satu. Laju benda ditentukan oleh persamaan 8T min 3 V dalam satuan meter per detik. Pada saat T5, posisi benda adalah 200 meter. Posisi benda sebagai fungsi waktu. Nah, saya tadi kan bilang. Saya tadi dapat bilang kan. Ya. Kalau
S itu S, turunannya V, turunannya A. Sekarang kalau V ke S berarti apa? Integral ya. Nah, V-nya adalah 8T min 3. V-nya 8T min 3. Terus pada saat 5 detik jaraknya adalah 200. Berarti S5 sama dengan 200. Ditanyain fungsi S. Itu apa? Nah, sekarang kita cari. S itu adalah integral dari VT dt. dt ya. Berarti S itu integral dari 8T min 3 dt. Nah, berapa integralnya nih? 8 setengah T kuadrat min 3T plus C ya. 4T kuadrat min 3T plus C. Nah, katanya pada saat 5 detik jaraknya adalah 200. Berarti ini kan S nih kan. Berarti S5 T-nya ganti sama 5. S-nya 200, berarti 200 sama dengan 4 kali 5 kuadrat kurang 3 kali 5 plus C. 200, 5 kuadrat, 25 kali 4, 100 kurang 15 plus C. Nah, terus kurang 15 berapa? 85 ya. 200 sama dengan 85 Ya, plus C. Berarti C sama dengan 85 tambah C. mana ya? 115. 115. 100 ya. 115. Sehingga S-nya berarti ini tinggal 4T kuadrat min 3T plus 115. Ada nggak? Ada. Berarti Ya. coba lihat. Oh, oke. Ada pertanyaan? Mantap. Ada pertanyaan? Coba lihat lagi ininya Pak, caranya. Besok baru ada pertanyaan, Kak. Besok bener. Jam 11 saya kayaknya masih perjalanan pulang nih. Besok saya sekolah. Perjalanan. Sampai jam berapa? Tapi kan kita 2 jam Pak, sampai jam 1. Iya, paling jam 12 itu lah, Pak. Daya deh. Ya. Ya coba ini. Oke dah. Bantuin ya Pak ya. Iya, ada pertanyaan nggak? Email langsung gas ya. Gini nggak apa namanya? Enggak sih. Karen. Ulangannya pakai apa? Saya belum ngawal tadi. Ulangannya pakai Flipper kayaknya. Flipper. Kayak Pak, saya kayak classroom. Oh beda-beda. Nggak tahu. Beda gurunya. Beda Oke. soal, Pak. Kenapa, Andika? Soalnya sama lah. Orang gantung guru ulangannya pakai aplikasi. Oh iya. Guru ya, guru. Nggak mungkin. Emang ulangan harian. Masa? Beda soal. Yang kelas genap sampai integral kita sampai turunan kita sampai integral. Kita nggak integral. Ih, nggak seru kali kalau beda ya. Gitu nih. Adik bohong kali kok, Dik. Sekan. Kayaknya ada yang Pas ulangan harian. Kurikulum. Katanya yang genap sampai soalnya gitu. Kita integral. Emang cara Kita sampai integral. Oke deh, kalau gitu ya. Saya akhiri dah dulu ya. Kalian. Oke. Pak, langsung siapkan ya, Pak. Recordnya, Pak. Iya, sekarang tak kirim ya. Oke. Oke.
kawan-kawan. Selamat berjuang ya. Semuanya. Semangat ya, Kak Gibran. Selamat berjuang.